Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SDN Kebun Agung yang saya hormati, khususnya CGB calon guru penggerak Bapak Suhardi SPDSD dan Mbak Riase Enika Sari SPDSD. Sebelumnya marilah kita memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita, yang mana di pagi siang hari ini Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 kita mengadakan pertemuan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Salam salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya yang selalu istiqomah dapat menjalankan perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya dengan harapan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, khususnya Ibu Bapak calon guru penggerak, di pagi hari ini kita akan mengadakan suatu pengimbasan, pengimbasan diseminasi modul 1.4 dengan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Pacitan. Yang pertama adalah Bapak Suhardi SPD SD atau Mas Hardi. Yang kedua adalah Mbak Riase Enika Sari SPD SD atau Mbak Ika. Semoga perjalanannya ke depan apa yang diperjuangkan ini mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang menjadi program dari pemerintah. Jadi harapannya ini akan menjadi suatu kenyataan. Dasolan and dasain, harapannya menjadi sebuah kenyataan. Dengan calon guru penggerak yang nantinya calon guru penggerak ini akan menjadi motivator di dalam dunia pendidikan, khususnya di SDN Kebun Agung pada umumnya di Kecamatan Kebun Agung ataupun Kabupaten Pacitan. Bahkan hal ini bisa menjadi sebuah motivator dunia pendidikan secara nasional, karena ini merupakan program nasional yang dijalankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengimbasan pagi ini akan menitik beratkan pada budaya positif. Bagaimana budaya positif itu nanti dan seterusnya akan diuraikan oleh beliau berdua calon guru penggerak di SDN Kebun Agung ini ataupun Kecamatan Kebun Agung Kabupaten Pacitan, yang nantinya semuanya akan dikupas secara detail. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan di pembukaan ini, aksi nyata dari pengimbasan modul 1.4 dengan penekanan budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Demikian, ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan atau membuka acara di pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Suhardi SPD SD yang nantinya akan disambung oleh Ibu Kriase Etika Sari SPD. Monggo. Terima kasih matur nuwun pada Bapak Kasek SPD Agung, Bapak Tulis Menteri SPD MPD yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Semoga membuat acara kegiatan pada Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama-tama mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi jadi kegiatan aksi nyata penindasan modul 1 dari 4 budaya positif, yaitu kegiatan salon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pacitan. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami berdua untuk melakukan sosialisasi, sosialisasi yang sudah kami pelajari di kegiatan guru penggerak, dan mudah-mudahan ini bisa membawa kebermanfaatan bagi Bapak Ibu di sekolah SD Gedung Agung. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja pada pokok masalahnya bahwa pada pagi ini kita langsung pada topik atau tema dengan aksi nyata, yaitu penindasan modul 14 budaya positif. Apa saja tentang COVID nanti kita buka pada slide yang kedua, monggo Pak ya. Yaitu tentang eksplorasi konsep budaya positif. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan pelajaran. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, itu nanti apa tentang air itu nanti kita bahas satu persatu. Baik. Pertama kita bahas tentang budaya positif. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akar. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Sedangkan arti kata positif menurut KBBI berarti pasti, tegas, bersifat nyata dan membangun. Jadi budaya positif ialah suatu pola ataupun kebiasaan yang bersifat nyata dan membangun oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Dan yang berkaitan dengan kita yaitu budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Terus mengapa di sekolah perlu budaya positif? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi,
berpekerti luhur serta akhlak mulia. Itu Bapak Ibu. Jadi begitu pentingnya budaya positif di sekolah, apabila sudah membudaya di lembaga kita. Lanjut, ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ini adalah lengkapnya mungkin apa? Penguatan profil pelajar Pancasila atau terbiasa dengan B5. Ini mungkin kelas 1 dan kelas 4 yang sudah tidak asing dengan kata-kata seperti itu. Jadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menuju ke situ ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh lingkungan sekolah ataupun lingkungan anak didik kita. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kreatif, gotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini semua adalah yang mensupport terwujudnya profil pelajar Pancasila. Makanya sekarang di pelajaran Merdeka diberikan adanya kegiatan B5 adalah ini acuannya. Nomor baik lanjut. Kemudian untuk kegiatan pemantik itu apa Pak ya? Untuk memancing kegiatan yang berikutnya. Kita menggunakan tangan seperti ini. Coba buka itu ceritanya. Siapakah yang sesungguhnya mengontrol? Yang mengontrol buka tangan siapa? Menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya? Jawabnya tentu kita sendiri, ya sih, punya tangan sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Gitu. Lanjut, baik. Ini sebagai rujukan psikiater dan pendidik Dr. William Deser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya? Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Intinya guru tidak boleh memaksakan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa maksudnya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri. Itu maksudnya. Kemudian ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
ilusi berikutnya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan guru dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengumuman kinerja. Baik, lanjut. Bagaimana seorang bias berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, prinsipal Center Leadership 1921 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Setiap pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sekarang perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat musibah gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berikut menang atau kalah. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Lanjut. Makna disiplin positif. Bapak Ibu, ini banyak sekali dapat Bapak Ibu lihat sendiri dan baca sendiri dan menilai sendiri. Kata disiplin sering dihubungkan dengan peraturan, tata tertib, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk cermin bagi kita sehari di lembaga sekolah dalam membimbing adik bahwa hukuman itu kalau bisa dihindari, ya, jadi dihindari biar tidak terjadi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada banyak juga. Kemudian di sini Bapak pendidikan kita diajar dengan orang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan pendidikan itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Baik Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan ini hal penting yang ada di kesadaran Bapak Ibu. Terkait dengan teori motivasi, Diana Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada hukuman atau hadiah. Nah, di sini maka penting juga ataupun dengan ditiadakannya hukuman untuk ataupun sanksi untuk anak besar, karena belum tentu hukuman ataupun sanksi yang diberikan para didik itu membuat mereka senang. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Berikutnya hukuman. Ini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarang dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Spontan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata, seperti kata. Kemudian disiplin positif, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian juga sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu jelas ya. Jadi intinya di konsekuensi ini direncanakan bersama, dibahas bersama, minimal siswa-siswi sudah tahu akan sanksi dan hukumannya sebelumnya. Jadi tidak seperti yang hukumannya langsung spontan. Lanjut. Penghargaan Al-Fikon Punished by Reward 1993 Wawancara ASCD Annual Conference Maret 2005 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah salah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Penghargaan sama juga dengan hukuman. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan bersedih hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan. Menimbulkan rasa ini, tidak menyukai yang diberi penghargaan, tidak jujur, menciptakan persaingan dan kecemasan. Penghargaan hukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum.
atau kelas restitusi, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi: keyakinan kelas. Nah, sekarang yang langsung saja menuju ke keyakinan kelas. Mengapa penting memiliki keyakinan sekolah atau kelas dalam upaya menumbuhkan budaya positif? Keyakinan kelas menjadi fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam mencapai konflik atau permasalahan di sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai bajingan yang telah disepakati secara tersurat maupun tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, di mana menekankan keyakinan seseorang akan termotivasi dalam sehingga lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis lama-lama. Tahapan menciptakan keyakinan kelas. Ini yang Bapak Ibu tahapan ini. Curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan para murid dengan mencatat dewan tulis. Menyusun keyakinan kelas dengan menggunakan atau merubah keyakinan negatif ke positif. Tinjau kembali hasil curah pendapat. Kemudian sebaiknya keyakinan sekolah kelas jangan terlalu banyak, berkisar antara 3 atau 7 keyakinan. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat dan ditinjau ulang, maka disepakati oleh semua warga sekolah atau kelas, kemudian dilekatkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 4 ejek dengan dulu. Ini yang sudah saya buat dulu contoh seperti ini. Nomor 1, setiap anggota kelas perlu hidup rukun. 2, setiap anggota kelas perlu peduli kebersihan. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas ini dibuat bersama dengan siswa. Baik, lanjut. Nah, itu contoh yang sudah kita buat di kelas 4 ini sebagai contoh ataupun sebagai acuan saja untuk Bapak Ibu nanti bila mana membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing yang dapat sebagai panduan dalam menjalankan pembacaan sehari-hari. Baik, ada pertanyaan? Bapak Ibu, monggo. Dari apa yang saya catat, monggo. Bu Sumi atau Bu Badri atau Bu Iya, monggo. Untuk yang nomor 3 itu, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya. Untuk yang nomor 3 ini, kelihatannya agak sulit kalau untuk anak yang nakal, terutama anak yang nakal itu guru mau mengatasi apa yang dilaksanakan oleh guru segala macam cara, terutama anak yang nakal itu kelihatannya maunya menang sendiri. Tapi kalau diperingatkan oleh guru, kelihatannya kayak iya, tapi besok lagi terulang lagi. Tapi kalau anak-anak yang sudah menyadari, mudah sekali. Tapi itu kelihatannya kok agak sulit. Itu bagaimana ya caranya untuk mengatasinya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumi ini. Ini mungkin sesar kelas 4, kelas 5 ya. Masukan yang bagus, Bu Sumi ini apa yang terjadi di lapangan memang betul Bapak Ibu.
bahwa untuk sesar ini memang seharusnya di sekolah atau di kelas inklusif. Jadi sebetulnya bukan di sekolah 3. Namun karena banyak pertimbangan, ya memang kita harus ada penanganan sendiri. Artinya apa? Ya dengan paten, dengan sabar. Tentunya Bapak Ibu harus belajar memberi kesempatan. Apalagi si siswa adalah anak yang piatu. Jadi tentunya dengan penanganan sabar, dengan pendekatan, insya Allah nanti akan bisa teratasi. Terutama untuk ibu wali kelas dengan melakukan pendekatan secara pribadi, dengan menanyakan apa, gimana, insya Allah nanti dengan anak-anak merasa diperhatikan, tentunya akan bisa mengurangi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada implementasi budaya positif di kelas 4, yaitu penerapan segitiga restitusi pada siswa. Nah ini yang terjadi real di kelas kami, di kelas 4, yang mana ada hal yang perlu peningkatan bagi kami selaku guru terkait dengan yang terjadi pada anak didik yang memang tidak lumrah yang terjadi pada anaknya. Contohnya ini adalah Rio di kelas, yang pada kelas itu saat belajar berlangsung kurang bisa fokus pada belajar. Contohnya apa? Misalnya dengan cara mengukur meja, jadi diibaratkan bahwa meja itu sebagai rendan atau sebagai drum yang tanpa sadar dia itu asik dengan permainan sendiri. Jadi tanpa sadar bila kegiatan dia itu mengganggu kegiatan proses belajar mengajar teman yang lainnya. Itu berjalan selama dan sangat menikmati sekali dengan kegiatan tersebut karena dia merasa itu kegiatan yang biasa-biasa saja. Kemudian pada suatu saat saya memanggil dia untuk saya ajak berbincang-bincang. Sebenarnya apa alasan dia berbuat seperti itu, bahwa melakukan OPM ataupun tabungan dengan tanpa merasa bersalah kalau dia itu mengganggu teman-temannya yang sedang fokus pada pembelajaran. Nah, di situ dia menjawab bahwa alasannya dia melakukan itu karena senang bermain musik, dan bahkan ironisnya lagi bahwa dia itu kalau mendengar lagu dangdut tanpa malu-malu itu berjoget dangdutnya, itu tanpa merasa bersalah malu, dia adalah biasa-biasa saja. Nah, dari situ dia beralasan bahwa dia suka bermain musik, terutama adalah alat pukul atau drum band. Nah, setelah konfirmasi itu bahwa alasan dia melakukan itu adalah karena dia suka bermain drum, namun hobinya itu selama ini sampai kesempat belum tersalurkan. Nah, jadi dari situ kami selaku guru bisa menarik simpulan, ternyata seperti ini. Anak ini ingin penyambang punya hobi seni dengan musik, tapi belum tersalurkan. Nah, kemudian guru mengajari mencari solusinya. Kira-kira Rio yang dapat mempresentasikan bakatnya itu sehingga dia tidak berbuat salah atau berbuat yang bisa mengganggu pembelajaran di kelas. Dan akhirnya kami menarik kesimpulan bahwa itu tepat untuk diikutkan di kegiatan ekstrakurikuler drum band. Nah, dengan kegiatan ini insya Allah bahwa apa yang menjadi bakat dari dapat diwadahi kegiatan tersebut. Dan kebetulan untuk itu kami di sekolah lalu ada kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan drum band. Jadi dari itu tadi bahwa dari
kenakalan ataupun keandaian kesadaran dari Rio tadi terselesaikan dengan adanya wadah ataupun bakat seni dari Rio yang memang punya bakat damben sehingga dia disalurkan ke damben. Dan pada faktanya setelah mengikuti damben beberapa kali ternyata dia punya bakat tinggi yaitu memegang lemo, ya lemo atau sejenis damben yang ada di Suara. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih terpupuk seninya sehingga tersalurkan dengan baik. Kemudian untuk permasalahan yang kedua di kelas kami kelas 4 yaitu yang terjadi antara Nisa dengan Elsa. Ternyata Nisa itu punya apa ya istilahnya seperti apa? Yaitu sering mencoret-coret meja. Bahwa Elsa melaporkan bahwa mejanya dicoret-coret oleh Nisa. Dan coret-coret itu setelah saya lihat ternyata mendekati gambaran atau lukisan. Akhirnya saat istirahat saya panggil Nisa untuk diajak berbincang-bincang. Kamu punya alasan apa Nisa membuat ataupun mencoret-coret meja dari Elsa? Ada punya keinginan apa dengan mencoret-coret meja seperti itu? Ternyata jawabnya apa? Saya ingin mengubah, ingin melukis dengan baik di tempat yang lebih luas. Oh, itu. Nah, setelah dikobrol ini saya mengatakan bahwa alasan dia melakukan hal tersebut karena dia suka menggambar. Oh, ternyata dia suka menggambar. Namun ketika menggambar di kelas rasanya kurang untuk memuaskan hobinya. Jadi intinya selama ini pembelajaran menggambar serupa di kelas 4 bagi dia, bagi Nisa belum cukup. Nah, untuk itu ternyata Nisa hanya kurang waktu dan kurang wadah untuk menyalurkan bakatnya yaitu seni lukis. Akhirnya guru mengajak Nisa mencari solusi apa kira-kira solusinya. Akhirnya ditambah dengan jam mengajar yaitu 3 menit di akhir pembelajaran. Jadi yang lain pulang bisa dibimbing oleh gurunya oleh saya selama 20 sampai 30 menit untuk menuntaskan ataupun untuk menyalurkan bakatnya dengan menggambar yang sepuas-puasnya. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah beberapa bulan berjalan, ternyata muncul juga hal yang positif yang ada pada Nisa. Apa? Setelah ada lomba menggambar di tingkat kecamatan, ternyata Nisa menunjukkan bakatnya dengan juga dapat menjuarai ataupun merebut juara 1 dalam melukis tingkat kecamatan. Itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang dirasa negatif pada diri kita belum tentu sama itu hal yang sangat membuat fatal bagi prestasi di kelas kita. Tergantung kita bagaimana cara mengatakannya, bagaimana cara memilihnya, sehingga dari kenakalan atau dari anak itu selama kita bisa memilihnya cara yang betul, mewarnainya dengan benar, dapat menggunakan prestasi seperti ini. Baik, saya kira itu. Ada yang punya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari ini menambah cakrawala kita dalam hal membimbing dan anak-anak untuk dapat mendapatkan prestasi. Akhirnya terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Temanggung yang saya hormati, tadi sudah mendengarkan paparan dari Bapak Suhardi terkait dengan budaya positif nomor 1 sampai nomor 3. Dan sekarang izinkan saya, Triasa Etika Sari, untuk melanjutkan penjelasan paparan tentang budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Sebelumnya untuk mencairkan suasana agar lebih hangat, tidak dingin seperti suasana hari ini yang hujan badai, mari Bapak Ibu saya persilakan untuk berdiri. Ya, mohon diperhatikan instruksinya. Jika saya mengatakan jerapah, maka tinggi, jadi tinggi gitu ya. Jerapah tinggi. Kalau saya mengatakan ulang, panjang. Gitu ya. Saya ulang lagi. Jerapah tinggi. Ulang panjang. Nah, sekarang kita mulai kebalikan. Kalau saya mengatakan jerapah berarti panjang. Kalau mengatakan jerapah berarti panjang. Kalau ulang berarti tinggi ya. Harap konsentrasi. Ya, yang normal dulu, bukan yang kebalikan. Ulang panjang. Jerapah tinggi. Sekarang kebalikan, Bapak Ibu ya. Ulang tinggi. Ulang tinggi. Jerapah panjang. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar lucu. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi nanti akan berpengaruh pada perilaku yang mereka tampilkan dalam seharian mereka. Jadi 5 kebutuhan dasar tersebut adalah survival atau kelangsungan hidup, bertahan hidup, kemudian cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, jadi keterangannya seperti ini. Seluruh manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita punya 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal tersebut dimungkinkan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi kalau ada murid yang berbuat di luar kewajaran atau kalau kita istilahkan itu nakal, padahal sebenarnya kita tidak boleh menjustis anak didik kita dengan kata-kata nakal. Jadi sebenarnya mereka itu sedang berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu ke-5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama, kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan. Jadi terdiri dari kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan seks atau kebutuhan orang dewasa ini bagian dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kebutuhan ketika kita berada di tengah-tengah komunitas itu termasuk kebutuhan untuk diterima oleh anggota komunitas kita. Lanjut. Yang ketiga,
kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, jadi ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan akan hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi inilah pentingnya kita sebagai guru untuk menemukan metode dan model pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan akan kebebasan mereka. Tidak hanya duduk saja di tempat duduk mendengarkan saja, tetapi mereka memiliki kebutuhan untuk bebas bergerak kemana-mana, untuk berkelompok, kemudian berlari-larian, menemukan apa yang mereka sukai. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan akan kebebasan. Lanjut. Yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan untuk orang senang. Nah, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, jadi ini anak-anak itu masih suka hal-hal yang bersifat menyenangkan. Jadi untuk lebih menanamkan pembelajaran kita pada anak-anak, kita perlu menemukan hal-hal yang membuat mereka merasa senang agar kebutuhan mereka terpenuhi dengan kesenangan. Dan kemudian mengenai dunia berkualitas, ya jadi murid itu juga mempunyai gambaran tentang dunia mereka yang berkualitas, sehingga kita sebagai guru sudah sepantasnya untuk memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia mereka yang berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol. Jadi kita nanti akan pelajari tentang kontrol guru terhadap murid. Ya, jadi posisi kontrol ini dikembangkan oleh Diana Gosen. Lanjut. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School disiplin tahun 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Jadi selama saya pribadi menjadi guru, dari kelima posisi kontrol tersebut ternyata yang paling sering saya lakukan adalah penghukum, ya Bapak Ibu, penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi setelah saya mempelajari tentang materi budaya positif ini, saya menjadi seperti disadarkan dari mimpi buruk saya. Oh, ternyata selama ini saat saya menjadi guru yang saya lakukan ternyata
masih dalam posisi kontrol, suka menghukum dan suka membuat rasa bersalah. Nah, jadi saya seperti diguncang-guncang dari mimpi saya yang buruk. Ya, mau lanjut? Nah, ini keterangan tentang posisi menghukum. Jadi guru itu sudah kelihatan menakut-nakuti muridnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa dengan hukuman yang fisik, bisa juga dengan kata-kata yang kasar. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia tanpa berusaha mendengarkan murid. Lanjut. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kata-kata seperti itu ternyata merupakan kata-kata yang keluar dari si pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, lanjut. Berikutnya sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini bisa negatif, bisa positif. Ya, posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata begini, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu hal positifnya. Hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid akan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut. Yang berikutnya adalah memantau. Jadi memantau artinya mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya adalah, perasaannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berikutnya. Nah, posisi yang paling tertinggi maknanya adalah sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Jadi kuncinya sebagai manajer adalah bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Ya, pertanyaannya adalah sebagai manajer, apa yang kita yakini? Jadi kita akan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Apa
kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini sebagai posisi manajer. Ya, mau lanjut? Nah, itu tadi. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sudah sepantasnya kita lakukan adalah posisi sebagai manajer yang lebih baik dari yang poin yang lain. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi yang disampaikan oleh Diana dosen. Lanjut. Nah, ini ada bentuk segitiga ya Bapak Ibu ya. Jadi Diana dosen dalam bukunya Restitution Extraction School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi bentuknya segitiga. Karena bentuknya segitiga seperti ini kita menamakannya segitiga restitusi ya. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi untuk bagian validasi tindakan yang salah, pertanyaannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita mau validasi dulu tindakan mereka. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian tentang menanyakan keyakinan, bisa ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan dalam poin menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ngayom-ngayomi siswa bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Lanjutkan. Nah, ini keterangannya ya, untuk menstabilkan identitas tadi, bagian dasar ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Harapannya seperti itu. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi sebenarnya seperti itu. Ketika ada yang melanggar peraturan, itu kemungkinan bisa jadi dia memang kekurangan perhatian ketika di rumahnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Memang seperti itu ya. Kalau kita mengkritik atau ngelokne atau malah ngadoni, biasanya jadi mau lain su, mesoni ya, mesoni sinadani ngoten itu. Atau semakin malah akan semakin menjadi-jadi. Seperti itu. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat ini: berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, hal seperti itu bisa ditanyakan ketika kita dalam langkah menstabilkan identitas anak dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia
bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, maka akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi istilahnya kita itu sedang berpihak pada mereka, sedang harus, tapi kita punya tujuan yang lain untuk memvalidasi tindakan mereka. Ya, dengan cara seperti ini sebenarnya terlihat seperti tidak betul, asing, tapi sebenarnya kita butuh hal seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebenarnya tujuannya adalah menunjukkan bahwa guru itu berusaha memahami alasan dibalik mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan atau secret belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Motivasi internal itu motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi langkah 1 dan langkah 2 telah terlaksana, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai apa yang akan dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan apa yang nantinya mereka inginkan. Anak ingin sukses, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak fokus pada gambaran tersebut. Seperti misalnya kalau kita menanyakan pada anak, kamu mau menjadi apa nanti kalau dewasa? Cita-citamu apa? Nah, kalau kita merasa bahwa anak tersebut sedang melakukan tindakan yang tidak tepat dengan aturan, maka mungkin kita bisa mengirimnya kembali dengan apa yang mereka ingin bertanya. Jadi kita bisa dengan bahasa kamu nanti apa ketika dewasa, mau jadi apa. Nah, untuk mencapai seperti itu kamu butuh yang begini. Nah, seperti itu bisa kita lakukan agar anak itu yakin bahwa mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Lanjut. Baik Bapak Ibu, untuk implementasi budaya positif di kelas 5 itu saya sebagai guru kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas. Jadi yang saya tampilkan ini adalah keyakinan kelas 5 SDN Kebenagung. Jadi keyakinan kelas yang saya susun bersama murid-murid saya ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama adalah setiap anggota kelas wajib datang tepat waktu. Kemudian setiap anggota kelas itu wajib atau perlu saling peduli. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu bersikap baik dan sopan. Setiap kegiatan pembelajaran berlangsung harus memperhatikan instruksi guru. Dan yang kelima, setiap anggota kelas perlu bekerja keras, bekerja sama juga. Dan yang terakhir adalah setiap anggota kelas siap menerima risiko jika melakukan kesalahan. Jadi keenam budaya positif tentang keyakinan kelas ini merupakan implementasi dari budaya positif yang kita pelajari di modul 1.4. Ya, keyakinan kelas ini saya susun bersama-sama dengan siswa kelas 5. Lanjut. Nah, selain melakukan kegiatan menyusun keyakinan kelas, implementasi budaya positif di kelas 5 yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi saya bersama siswa itu mempraktikkan segitiga restitusi.
diskusi. Jadi kita mendapatkan masalah seperti ini. Saat belajar matematika, seorang siswa yang bernama Ika itu kok bermain sendiri. Kemudian dia juga mengajak temannya untuk ngobrol. Nah, karena temannya terganggu, maka temannya juga lapor, Bu, Ika kok mengganggu saya ketika belajar matematika. Nah, kemudian saya memanggil Ika waktu istirahat ya. Setelah belajar selesai, saya memanggil Ika. Kemudian saya ajak untuk berbincang-bincang tentang kenapa kok dia melakukan hal seperti itu. Ya, jadi saya tidak langsung menyalahkan, tapi mencari tahu apa alasan dari dia sehingga melakukan hal tersebut. Ya, jadi saya juga memberikan penguatan bahwa hal tersebut wajar saja dilakukan, dan setiap orang tentunya pasti pernah mengalami hal yang sama. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan adalah hal yang wajar karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kemudian setelah dikonfirmasi, ternyata Ika itu menyampaikan, Bu, saya itu kalau belajar di kelas bersama dengan teman-teman saya itu tidak bisa mengikuti, Bu. Jadi kalau teman saya itu sudah paham tentang materi ini, paham tentang ini, saya belum paham apa-apa. Jadi karena saya bosan, akhirnya saya bermain sendiri. Oh, jadi kamu bosan, saya mengatakan seperti itu. Kalau aku bosan, kamu yang inginkan apa? Ketika saya menanyakan seperti itu, kemudian dia tertunduk dan dia juga menjawab, Bu, seandainya saya ingin diberi pelajaran sendiri, biar saya bisa paham apa bisa. Gitu. Kemudian saya mengatakan, oh jadi kamu ingin belajar matematika sendiri setelah di kelas merasa tidak mau mengikuti, begitu ya? Ternyata dia mengatakan, iya Bu, saya ingin belajar sendiri. Nah kemudian karena dia mengatakan seperti itu, maka saya menawarkan, kalau begitu kamu saat belajar matematika, saat temanmu itu pulang, kamu itu belajar sendiri bersama Bu Guru sekitar 15 menit, apa kamu mau? Oh iya Bu, saya mau. Saya ingin bisa Bu. Nah, jadi seperti itu praktik segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Ika. Jadi dia ternyata ingin mendapatkan penjelasan sendiri yang lebih detail agar dia menguasai materi matematika. Lanjut. Nah, berikutnya ada juga permasalahan yang kedua. Jadi suatu saat itu ada anak kelas 4 yang melapor. Lari ke kantor melapor, Bu, teman saya Rio itu nangis. Kenapa kok nangis? Gitu. Ternyata dia itu dijegal kakinya oleh kakak kelasnya di kelas 5. Siapa yang menjegal Rio? Oh, ternyata yang menjegal adalah Zaki. Mas Zaki yang menjegal. Begitu katanya. Terus saya bertanya, kok begitu? Iya Bu, coba sekarang Mas Zaki diminta sini. Kemudian Zaki saya minta untuk berbincang bersama saya. Saya mengambil tempat di sebuah tempat yang khusus bisa saya pakai untuk ngobrol berdua dengan Zaki. Kemudian saya bertanya pada dia, Zaki, kenapa kamu tadi kok menjegal kakinya Rio? Padahal Rio itu kan adik kelas kamu, masih kelas 4. Kenapa seperti itu? Nah, si Zaki tertunduk, dia diam saja. Kemudian setelah saya tanya lagi, ternyata dia itu iseng. Kok iseng kenapa? Ya Bu, saya iseng karena saya itu sebenarnya suka Bu, suka silat Bu, suka nendang-nendang. Daripada saya nanti berkelahi dengan teman saya, coba saya praktek dulu aja ke adik kelas. Coba kalau saya nendang kakinya, kira-kira adik kelas saya jatuh enggak? Begitu katanya. Ya, setelah ternyata seperti itu yang diinginkan oleh si Zaki tadi ya. Dia ternyata mempraktekkan gerakan menendang. Luar biasa ternyata ya. Isengnya menendang kakinya di kelas. Kemudian saya begini, oh jadi kamu iseng praktek gerakan menendang dengan menjegal kakinya si adik kelas Rio. Dia perlu. Nah,
Kemudian saya mengatakan, oh jadi kalau misalnya iseng untuk bahagia, apakah tidak ada hal lain yang lebih bisa membuatmu bahagia daripada membuat temanmu itu menangis? Kemudian saya tertunduk. Sebenarnya saya itu ingin silat Bu, tapi tidak ada yang mau melatih saya. Oh, jadi kamu ingin silat. Ya sebenarnya kamu tadi nama seperti itu ya wajar-wajar saja. Karena di dunia ini pun tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang tuh kalau melakukan suatu kegiatan, suatu hal itu pasti ada alasannya, gitu ya. Jadi setelah saya tanyakan, apakah ada hal lain yang bisa membuat bahagia? Saya itu ingin dilatih silat Bu sebenarnya. Nah, karena dia ingin dilatih silat, artinya kemudian saya mengatakan, Misaki, Pak Guru Penjas itu bisa loh kalau melatih silat. Dia langsung terang rasanya. Oh ya Bu, begitu Bu? Iya, Pak Guru olahraga kita itu ikut pencak silat. Makanya kalau hanya melatih kamu silat saja, benar itu bisa. Apakah kamu mau? Saya tidak dilatih silat oleh Pak Guru Penjas. Oh mau Bu, mau, saya mau Bu. Ternyata Saki mau kalau dilatih pencak silat. Akhirnya saya mengatakan, ya sudah kalau begitu, kalau kamu ingin dilatih pencak silat, maka besok Guru akan matur atau menghubungi Bapak Guru olahraga agar beliau bersedia untuk melatih kamu pencak silat. Tapi kamu janjilah ya kalau latihan pencak silat harus tekun latihannya biar dibandingkan sungguhan. Ya Bu, saya janji. Dan apakah masih yang mengganggu adik kelas? Bu, enggak Bu, kalau sudah dilatih nanti saya akan tekun mendetik dan saya tidak akan mengganggu adik kelas lagi. Itu kan bisa. Oh iya. Ya kalau begitu nanti kita jadwalkan ya jadi ya, dijadwalkan kira-kira kapan latihan kamu sehingga bisa melakukan kegiatan latihan pencak silat bersama Bapak Guru Penjas. Ya Bu, terima kasih. Nah, itu jadi hal tersebut adalah implementasi dari budaya positif yang kami pelajari atau saya pelajari dari modul 1.4 di guru Bunda ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, begitulah penyampaian saya tentang implementasi budaya positif yang saya terapkan di kelas saya di kelas 5 SD Negeri Kebengaku. Lanjut. Oh iya, terima kasih ternyata ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kesediaannya untuk belajar bersama dengan saya, dengan Bapak Suhardi tentang pengibasan budaya positif di modul 1.4, termasuk menyampaikan hal-hal apa saja yang telah kami lakukan di kelas kami sebagai bentuk implementasi dari budaya positif, baik itu tentang keyakinan kelas maupun tentang penerapan segitiga eksklusi. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang disediakan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, pada anak kita dan umumnya pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.